Arsenal prioritaskan kontrak baru Bukayo Saka dan William Saliba. Gary Neville ubah pandangan, anggap Chelsea keliru lepas Madueke. Ben White sudah lama kenal Gyökeres, sebut-sebut monster. Kabar baik jelang lawan Nottingham Forest. Anggap Postecoglou seharusnya bukan jadi masalah. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal prioritaskan kontrak baru Bukayo Saka dan William Saliba. Arsenal tengah memusatkan perhatian pada masa depan dua bintang utamanya, Bukayo Saka dan William Saliba. Menurut laporan Charles Watts, klub London Utara itu merasa percaya diri bahwa negosiasi kontrak keduanya akan segera mencapai titik terang. Dengan kontrak yang hanya tersisa hingga musim panas 2027, Arsenal tak ingin mengambil risiko kehilangan dua pemain penting dalam proyek jangka panjang Mikel Arteta. Watts dalam tulisannya di Cut Offside menegaskan bahwa pembicaraan dengan kedua pemain telah berlangsung cukup lama. Dengan ditutupnya jendela transfer, prioritas Arsenal adalah mempercepat pembicaraan kontrak dengan Bukayo Saka dan William Saliba, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa suasana negosiasi sangat positif dan manajemen Arsenal yakin bisa mengamankan tanda tangan keduanya dalam waktu dekat. Situasi ini mengingatkan pada tahun 2023 ketika proses negosiasi kontrak Saka dan Saliba berlangsung alot hingga memasuki tahun terakhir. Bedanya, kali ini manajemen tidak ingin mengulangi hal serupa. Arsenal berharap pembaruan kontrak bisa dipastikan lebih cepat agar fokus tim tetap terjaga di lapangan tanpa gangguan isu transfer. Gary Neville ubah pandangan, anggap Chelsea keliru lepas Madueke. Gary Neville melakukan perubahan sikap cepat terhadap rekrutan anyar Arsenal Noni Madueke dengan menyebut Chelsea mungkin membuat kesalahan besar melepas bintang Inggris itu. Saya ingin bicara soal Noni Madueke, kata Neville di acara The Overlap. Jujur saja, saya sering melihatnya bermain di Chelsea dan ketika Arsenal merekrutnya, saya pikir saya bisa paham kenapa Chelsea melepas dia. Tapi sekarang dia terlihat seperti pemain yang benar-benar berbeda di Arsenal dan juga di timnas Inggris. Neville menambahkan bahwa Madueke terlihat jauh lebih berbahaya ketika bermain di sisi kanan. Ia bahkan menyebut kemungkinan Bukayo Saka bisa lebih sering dimainkan di kiri, mengingat Gabriel Martinelli tengah kesulitan tampil konsisten. Madueke terlihat luar biasa di kanan. Beberapa larinya benar-benar level atas. Sebagai back, saya berpikir, wah, saya tidak tahu dia punya itu. Mungkin Saka yang sudah lebih berpengalaman bisa geser ke kiri. Meski jelas, Saka adalah pemain yang lebih baik. Lanjut Neville. Ben White sudah lama kenal Gyökeres, sebut-sebut monster. Ben White sudah sangat lama mengenal Victor Gyökeres. White bahkan menganggap Gyökeres seperti monster yang haus gol. Walaupun saat ini banyak pihak yang mempertanyakan. White menegaskan bahwa Gyökeres monster dan ancaman bagi bek lawan. Haha, ya, dia monster. Dia hidup untuk gol. Dia ancaman yang konstan. Anda pasti takut menghalanginya saat berhadapan karena dia pasti akan mengalahkan Anda, kata White yang dikutip dari situs resmi Arsenal. White merasa Gyökeres butuh beberapa waktu lagi untuk nyetel dengan gaya sepak bola Inggris. Namun, Gyökeres sejauh ini sudah mengemas 2 gol dari 3 laga. Dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. Saya pikir akan sangat membantu jika dia sudah terbiasa bermain di sepak bola Inggris. White mengungkapkan, Anda melihat banyak orang datang ke Premier League dan mereka belum pernah merasakan seperti apa rasanya. Itu bisa membuat harus berjuang. Sejujurnya, saya tidak bisa mengatakan hal buruk tentangnya. Dia salah satu yang berlatih paling profesional yang pernah saya lihat dan dia setara dengan Martin Odegaard dalam hal itu. White menegaskan. Kabar baik jelang lawan Nottingham Forest. Mikel Arteta mendapat angin segar jelang laga Premier League melawan Nottingham Forest pada Sabtu malam. Setelah sempat pusing dengan badai cedera, kini dua pemain kunci, Ben White dan Christian Norgard, sudah kembali berlatih bersama tim. Dilansir dari Sports Mall pada Sabtu 12 September, White dan Norgard kembali hadir untuk memperkuat skuad.
White yang tampil sejak awal musim dan sempat menjadi starter saat Arsenal mengalahkan Manchester United 1-0. Sebelumnya menepi karena cedera ringan. Bek berusia 27 tahun itu absen melawan Leeds dan Liverpool, namun diperkirakan sudah siap dimainkan akhir pekan ini di Emirates. Sementara itu, Norgard yang didatangkan dari Brentford dengan biaya awal 10 juta euro musim panas lalu, belum sempat menjalani debut resmi akibat masalah kebugaran sejak pramusim. Kini, gelandang Denmark itu kembali berlatih penuh. Meski kemungkinan besar hanya akan memulai lagi dari bangku cadangan, mengingat Martin Zubimendi masih menjadi pilihan utama di lini tengah. Meski mendapat tambahan tenaga baru, Arsenal tetap belum bisa menurunkan 4 pemain yang masih cedera. Saka masih bermasalah dengan hamstring. Saliba harus menepi beberapa pekan. Sementara Havertz dan Jesus juga belum pulih total. Meski begitu, Jesus dikabarkan sudah menunjukkan perkembangan signifikan pasca cedera ACL. Ange Postecoglou seharusnya bukan jadi masalah. Pergantian tactician Nottingham Forest dari Nuno Espirito Santo ke Ange Postecoglou disambut gembira oleh Arsenal. Pemicunya, Postecoglou tidak pernah menang dalam 4 pertemuan dengan Arsenal, 1 seri dan 3 kalah. Fakta itu yang membuat The Gunners pede bisa memetik poin absolut pada match week keempat Premier League Sabtu malam 13 September 2025. Laga juga bakal dimainkan di Emirates Stadium, London. Aku bertanggung jawab melanjutkan prestasi musim lalu, finish posisi 7, atau lebih baik. Aku sangat antusias dengan klub ini, ujar Postecoglou dilansir Football London. Tetapi keberadaan Postecoglou juga bisa jadi ancaman Arsenal. Pelatih asal Australia itu bakal menghadirkan spirit baru bagi Forest untuk setidaknya menyulitkan Arsenal seperti musim lalu. Ya, hasil 0-0 pada pertemuan Februari lalu jadi salah satu penyebab Arsenal gagal juara. Meski Tottenham Hotspur musim lalu hanya finish di posisi 17, Postecoglou sukses mempersembahkan gelar Liga Eropa. Sedikit banyak, ia pasti masih terbawa aroma persaingan derby London Utara sejak menukangi Spurs di 2 musim terakhir untuk laga besok malam. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!